Di sini dilihat sekali bagaimana ini luka diseret. Ini luka diseret atau mungkin disiram air keras atau wallahu alam. Ini bukan luka suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah. Mereka adalah anaknya seseorang. Mereka adalah anak-anak kecil yang baru berusia 20 tahun. Yang paling besar adalah usianya 33 tahun. Nanti saya akan kasihkan ini ke Bapak biar Bapak bisa melihat semuanya secara jelas, terang dan nyata. Dan ini harus semua lapisan masyarakat bergerak bersama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hari ini 6 pengawal ulama, besok bisa 6 pengawal DPR, besok bisa 6 satpam rumah, besok juga bisa 6 orang, 10 orang di antara kita akan mudah dieksekusi tanpa ada proses apapun. Kalau begitu bubarin saja, kejaksaan bubarin saja, kehakiman. Tidak usah lagi pakai hal-hal yang begitu, langsung aja salah tembak, kelar. Waliyadzubillah, na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Dan paling menyakitkan hati kami adalah terkait meninggalnya 6 pemuda Islam tanggal 7 Desember yang lalu, di mana beliau adalah para pengawalnya Habib Rizik bin Hussein Syihab. Kami melihat dari data yang kami punya, dan itu sudah banyak juga tersebar di sosial media dan nanti akan saya berikan kepada antum semuanya, bagaimana kondisi tubuh teman-teman saudara-saudara kita. Tidak pantas dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tindakan seperti apa yang dikatakan oleh pihak yang berwajib, tapi ini lebih kepada dugaan extrajudicial killing atau tindakan tanpa proses hukum. Dan anak rasa tidak harus menjadi seorang FPI, tidak harus menjadi seorang muslim, tidak harus menjadi seorang warga negara Indonesia, cukup menjadi manusia akan melihat hal ini harus segera dituntaskan dari berbagai hal. Sebelumnya 21, 22 Mei dan banyak hal yang kita lihat. 21, 22 Mei 11 orang meninggal juga tak jelas bagaimana keadaannya. Ini negara mau dibawa kemana kalau nyawa rakyatnya seolah-olah tidak ada harganya. 700 KPPS dan segala macam, banyak sekali yang kita rasakan, dan kita menginginkan ini adalah yang terakhir dan harus diusut dengan tuntas. Dan saya yakin bapak-bapak di Dewan ini punya cara untuk menyelesaikan ini agar yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Karena kemarin kita juga baru melihat bagaimana salah seorang pendeta di Papua ketika dibunuh langsung muncul tim gabungan pencari fakta. Kenapa ketika soal 6 orang muslimin, saudara kami yang banyak diantaranya kami tahu dan kami kenal bagaimana orang-orang tersebut, tiba-tiba dibunuh, kasusnya nggak jelas, muter-muter kemana-mana, kita minta tim gabungan pencari fakta, tidak ada tim gabungan pencari fakta. Ada apa dengan negeri kita? Apakah kalau umat Islam tidak dianggap manusia atau sudah tidak dianggap lagi warga negara Indonesia? Ataukah karena kami banyak protes, misalnya umat Islam banyak protes, kemudian bukan lagi warga negara Indonesia? Jangan dong. Ini katanya negara demokrasi, atau mau dirubah dari negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Kepolisian Republik Indonesia? Ini perlu sekali bapak-bapak di Dewan ikut menyuarakan apa yang menjadi keresahan kami sampai ke daerah ini. Bagaimana kami umat Islam gampang banget dibilang radikal dan teroris, tapi organisasi Papua Merdeka tidak ada satupun yang mengatakan mereka teroris. Ada apa dengan negeri kita? Dan ini perlu bapak-bapak dari Dewan tolong, jangan sampai dengan kesemena-menaan, kesewenang-wenangan terjadi, hukum konstitusi yang dilanggar di sana sini, kemudian seolah-olah hukum rimba,
kami takutkan masyarakat juga akan melakukan hukum rimba yang sebaliknya. Jangan katakan kami umat Islam sebagai kelompok anti Pancasila, radikal, segala macam. Sementara kita datangnya aja ke DPR, kita datang ke gubernur, kita datang dengan tidak boleh masa dan seterusnya. Dan nanti akan banyak dari teman-teman juga yang akan berbicara. Satu yang perlu dibawa garis bawahi, karena kita semua muslimin, ada satu hal yang paling penting. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka neraka adalah tempatnya. Dan dalam satu ayat lagi Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin wala fasadin ila akhir ayat, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Satu manusia, satu nyawa dibunuh tanpa ada salah, maka seolah-olah seluruh manusia terbunuh. Artinya Allah mengajarkan kepada kita sebagai muslimin, kalau ada satu saudaramu yang terbunuh, harusnya rasa peluru itu adalah kena di mata antum, peluru itu kena di dada antum. Antum boleh lihat di sini bagaimana ada luka-luka yang luar biasa seperti diseret. Kemudian di sini dilihat sekali bagaimana ini luka diseret. Ini luka diseret atau mungkin disiram air keras atau wallahu a'lam. Ini bukan luka suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah atau aparatur negara kita. Ini nggak pantas sekali dilakukan, karena mereka adalah warga Indonesia, pembayar pajak dan seterusnya. Mereka adalah anaknya seseorang, mereka adalah anak-anak kecil yang baru berusia 20 tahun, yang paling besar adalah usianya 33 tahun. Nanti saya akan kasihkan ini ke Bapak, biar Bapak bisa melihat semuanya secara jelas, terang, dan nyata. Dan ini harus semua lapisan masyarakat bergerak bersama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hari ini 6 pengawal ulama, besok bisa 6 pengawal DPR, besok bisa 6 satpam rumah, besok juga bisa 6 orang, 10 orang di antara kita akan mudah dieksekusi tanpa ada proses apapun. Kalau begitu bubarin saja, kejaksaan bubarin saja, kehakiman. Oh, usah lagi pakai hal-hal yang begitu, langsung aja salah tembak, kelar. Waliyadzubillah, na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, dan mungkin ada tambahan dari teman-teman yang itu juga harus didengarkan oleh antum. Syukran, jazakumullah.